Malucu. Dengan lebih 15 menit. Monggo silakan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati fasilitator, teman-teman serta pelatihan PN, izinkan kami dari SMK 2 menyampaikan hasil kegiatan yang di sekolah kami selama bulan terakhir. Kami mengambil judul yaitu optimalisasi supervisi akademik pada pembelajaran mendalam yaitu Janda 2. Tujuan yang ada di kegiatan kami adalah ada 4, yaitu 1. Guru mampu menyusun tentang pembelajaran yang bermakna, berkesedaran dan menyenangkan. Yang kedua, guru mampu melaksanakan pembelajaran yang berusaha pada murid. Yang ketiga, guru mampu melakukan evaluasi sesuai dengan karakteristik didik. Serta yang keempat, kepala sekolah mampu mendampingi penyusunan tentang pembelajaran, melakukan supervisi dan balik dan terhadap pembelajaran. Adapun tahapan pembelajaran mendalam di kami yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama asas, 2 desain, 3 implement, yang keempat 3 komponen tergabung dalam 1 yaitu measure, level, dan change. Asas yaitu identifikasi kebutuhan di sekolah kami. Yang kedua desain adalah merancang pelaksanaan program pembelajaran. Implement ada pelaksanaan. Untuk measure adalah mengukur dampak. Level itu evaluasi, dan change perubahan yang terjadi setelah PN. Untuk akses identifikasi yang kami lakukan adalah pertama sosialisasi PN kepada semua pemangku kepentingan, baik itu guru, komite maupun orang tua, termasuk dengan koordinasi dengan kelas. Yang kedua, tahap ini yang melakukan adalah tantangan pelaksanaan PN DJ dan PN2. Yang ketiga itu identifikasi sarana mendukung untuk pelaksanaan PN. Adapun tahap sosialisasi itu adalah yang pertama kami lakukan penyamaan persepsi antara kepala sekolah dan guru. Yang kedua, sosialisasi PN ke guru melalui komunitas yang ada di sekolah kami, yaitu komunitas Dadu Benar. Dadu Benar itu adalah dan kedua guru menginspirasi belajar, itu nama komunitas sekolah kami. Kemudian yang ketiga, kami koordinasi dengan pengawas, komite, dan orang tua terhadap pelaksanaan program PM yang ada di sekolah kami. Yang keempat yaitu komunikasi melalui grup WA yang ada di kelas masing-masing. Tantangan PM di sekolah kami yaitu yang pertama adalah mindset guru terhadap perubahan yang masih perlu dimotivasi. Yang kedua, pemahaman terhadap proses pembelajaran mendalam, baik itu saya selaku kepala sekolah maupun guru yang belum utuh atau benar. Kemudian kesibukan kepala sekolah maupun guru yang kurang fokus atau intens di program PM ini. Yang keempat, partisipasi orang tua. Lalu untuk pendukungnya itu adalah memiliki sarana yang memadai. Lalu komitmen guru untuk melaksanakan ini ada pemanfaatan tombol dan formular serta dana bos kinerja yang kita dapatkan. Untuk desain itu adalah strategi dan program. Desain kami adalah penyamaan pemahaman tadi melalui IHT dan diseminasi melalui tombol dan formular. Lalu pendampingan misalnya RPP. Jadi kami untuk PM ini melakukan pendampingan RPP secara individu. Jadi
guru kami lakukan pendampingan satu persatu. Lalu yang ketiga, setelah RPP kami dampingi dan melaksanakan pembelajaran dan kepala sekolah melakukan observasi terhadap pembelajaran. Kami fokuskan di kegiatan awal ini dan untuk terlebih khusus di langkah pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi dan tindak lanjut untuk melakukan refleksi bersama guna mengenai kelemahan kegiatan untuk tindak lanjut. Supervisi itu kami mulai dari perencanaan jadwal, kemudian menyusun instrumen, lalu refleksi itu para dan guru diskusi bersama. Tindak lanjut menyepakati indikator dari kelemahan yang ditemukan. Untuk implementasinya kami berarti melaksanakan pemeriksaan RPP terlebih dahulu, lalu setelah itu kami melakukan kunjungan ke kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dan ada di dalam laporan. Kami masuk satu persatu dari 12 guru yang ada di sekolah kami. Setelah itu hasil dari observasi tadi kita lakukan diskusi dengan guru apa-apa indikator yang masih lemah, dan itu sepakati untuk dilakukan perbaikan berikutnya. Dengan mesurnya adalah pelaksanaan program di PPM di sekolah kami mencapai 90%. Adapun yang 10% itu tidak terlaksana karena faktor situasi maupun faktor jadwal dari baik guru maupun kepala sekolah yang tidak bisa dilaksanakan. Pembersihan program ini seperti yang sampaikan Bu Deka tadi, indikator dari mana? Indikatornya adalah dari hasil supervisi, yaitu 75% guru kami atau dari 12 guru itu ada 9 yang mampu menyusun RPP yang kami bisa di tujuan, langkah-langkah dan evaluasi itu sudah sesuai dengan indikator yang disepakati atau sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan 30 atau 20% itu perlu pendampingan karena RPP-nya perlu pembuatannya perlu standarisasi, kemudian pembelajarannya belum seperti indikatornya belum menunjukkan sesuai yang dikendaki di PM. Melalui sampling itu kami buka angket ke siswa. Setelah guru kami terkena stimulus PM ini, apakah pengaruhnya di siswa, yaitu siswa mengaku bahwa 7% itu siswa sadar tentang materi yang dipelajari, bahwa pada hari itu belajar ini itu untuk apa tahu. Lalu 80% mengerti kegunaan materi dan 90% itu mengaku merasa senang. Untuk refleksinya atau refleks itu satu, penekanan tujuan pembelajaran. Jadi kami merasa bahwa di sekolah kami itu untuk tujuan pembelajaran perlu ditekankan, dan itu seharusnya guru dalam pembelajaran di kegiatan awal itu disampaikan. Tapi kami masih menemukan beberapa guru yang belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, guru dituntut untuk menguasai materi lebih mendalam. Satu contoh kami menemukan setelah adanya pembelajaran dalam ini, guru lebih kreatif di pembelajaran matematika. Itu kami menemukan bahwa perkalian itu menjadi kalau dulu itu 5 kali 4 itu 20. Tapi di sini diwala-wali bahwa 20 itu tidak harus 5 dari 4. Banyak cara menuju ke 20. 10 kali 2 juga 20. Kemudian 1 kali 2 juga 20. Intinya lebih banyak variasi di dalam materi maupun metodenya digunakan guru. Dan itu dituntut untuk lebih belajar guru. Kemudian guru dituntut untuk lebih menyenangkan. Jadi apapun itu guru harus menyenangkan, dimulai dari murah senyum, kemudian ada sentuhan-sentuhan bahasa maupun gestur ke siswa sehingga itu lebih menyenangkan. Yang keempat, guru dituntut lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Maka memang di PM ini guru intinya lebih banyak belajar kembali. Kemudian perubahan setelah pembelajaran kami terapkan itu yang pertama tentu visi dan misi
kami selaras dengan PM itu dulu. Yang kedua, pembelajaran guru menurut data lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Lalu pola pikir baik kepala sekolah maupun guru lebih adaptif. Artinya kami harus terbiasa untuk adanya perubahan, baik itu perubahan kurikulum, perubahan konten, perubahan metode, strategi maupun sistemasi. Jadi selalu siap baik kepala sekolah maupun guru terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu tindak lanjut dari hasil tadi, tindak lanjutnya adalah penguatan terhadap 75% guru sudah baik menurut indikator dalam pelaksanaan PKN. Lalu pelatihan bagi 25% guru yang butuh pendampingan atau 3 orang guru. Yang ketiga adalah tentunya pembiasaan refleksi praktek baik dalam pembelajaran mendalam. Serta yang terakhir, kepala sekolah secara terjadwal melakukan monitor terhadap pelaksanaan PKN ini. Adapun kesimpulan dari kegiatan dan laporan kami bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam di SD dan K2 berlangsung dengan baik. Guru mendapatkan pemahaman, keterampilan, motivasi baru dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan pembelajaran mendalam yang berorientasi pada 8 dimensi jurusan. Sarannya, program PM ini perlu dilanjutkan. Yang kedua, penguatan Kombel sebagai wadah refleksi dan inovasi guru. Yang ketiga, support refleksi harus menjadi budaya sekolah. Yang keempat, perlu dukungan dari stakeholder baik itu guru, kepala sekolah, orang tua, paguyuban maupun pengawas dalam peningkatan pembelajaran dalam ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, apa yang kami lakukan dan kami laporkan dari program pembelajaran dalam di sekolah kami. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu kami bagi kepada pembawa acara terdapat. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Waktu masih kurang, maksudnya masih 4 menit. Tidak apa-apa karena itu waktunya maksimal. Monggo Bapak Ibu barangkali ada saran, masukan, pertanyaan dan lain sebagainya, saya persilakan. Prianto, monggo. 5 menit. Boleh, Dada? Boleh. Oh ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya hanya ingin mengklarifikasi saja terkait dengan pemaparan tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu Kamujo, yaitu tentang tujuan, harapan yang diinginkan dan juga kesimpulan. Kalau menurut pendapat saya sendiri secara pribadi itu harus sinkron. Artinya ketika kita punya tujuan yang di kegiatan tadi Pak Ibu apa, tadi harapannya juga harus mengarah ke situ dan kesimpulannya otomatis juga harus sinkron antara tujuan. Seperti itu saja Pak. Tapi kami sayangnya semangat tadi itu tidak melihat secara jelas antara sinkronitas di tujuan, harapan dan juga kesimpulannya. Mohon ada Penjelasan. Terima kasih Bu Yin atas tanggapannya. Untuk di laporan kami tadi tidak menentukan harapan, sehingga nanti harapan kami buka di laporan. Jadi untuk tujuan utamanya ada 4. Satu itu pertama pembelajaran guru, yang kedua pembelajaran guru, yang ketiga evaluasi penilaian guru, yang keempat adalah kepala sekolah melakukan fungsinya. Kami tarik langsung ke kesimpulan. Dan semua di sini muncul di sini adalah guru mampu membangun rencana pembelajaran mendalam yang berorientasi. Nah, serta di dalamnya adalah yang dengan pembelajarannya. Mungkin ini kalau mau ditambahkan mungkin satu dari unsur kepala sekolahnya mungkin bisa tambahkan. Tapi untuk kesimpulan ini sudah kami rujuk dari tujuan, cuma kami hanya menambahkan mungkin dari kepala sekolahnya memasukkan unsur kepala sekolah. Terima kasih atas namanya Bu Yin.
Monggo Bu Karni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu mohon disuruh untuk jujur, tapi yang menjawab dengan jujur. Nah, sampai itu kan kepala sekolah, ya. Ada di sini jujur, kan? Jujur yang pertama itu kan untuk guru. Nah, untuk apa? Ketika itu kalau di situ ada tujuan kepala sekolah mampu mendampingi penyusunan RPP dan sebagainya ya. Terus kesimpulan menyimpulkan tadi mau ditambahi kalau sekolah mampu dan di pada pelaksanaan akses sampai pada refleksinya atau dalamnya itu kan harusnya ada alat ukur masyarakat disampaikan oleh badan untuk menilai bahwa jenengan itu mampu itu disitu berarti ada instrumen berarti jenengan nilai cewek maksudnya untuk kerjaan sekolah barangkali masukan kalau saya lebih cenderung program ini kan tujuannya untuk ya untuk guru ya berarti alangkah kalau memang itu tidak ditambahkan aja nggak masalah saya kira untuk guru saja. Terima kasih masukannya buat nanti untuk kami kan cuma peningkatan tersebut dalam melaksanakan belajar belajar. Itu saya sepakat dengan Pak Dinati bahwa ini anak guru mungkin untuk kelas mulai itu hanya atau mengerti walaupun itu tidak dimasukkan ya sepakat ya patron. Cukup Bapak Ibu? Ya, cukup demikian Bapak Ibu para jenazah yang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.